semuanya, Shalom Screamer, selamat datang di Scream Community Youth Online Service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Enjoy your service. Hai semuanya, Shalom Screamers, bersama gue Angel. Dan hari ini gue akan kasih tau kalian info seputar kegiatan kita selama seminggu ke depan. Stay tune. Untuk info yang pertama, Scream Community ada Menara Doa Scream. Menara Doa Scream diadakan setiap hari Minggu jam 7.30 malam. Dan gue mengundang teman-teman sekalian untuk join di Menara Doa kita supaya kita bisa berdoa untuk generasi dan bangsa bersama-sama. Info selanjutnya, Scream Community mengadakan rekrutmen Praise and Worship Team. Bagi teman-teman yang rindu melayani dalam bidang Praise and Worship Team, musik, singer, dan worship leader, gue mengundang teman-teman bisa join di dalam Scream Community Praise and Worship Team. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi di nomor yang tertera di layar. Selain rekrutmen Praise and Worship Team, Scream Community juga mengadakan rekrutmen untuk tim konten. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai podcaster, content creator, dan social media manager, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan info yang terakhir, Scream Podcast akan tetap hadir setiap minggunya jam 8 malam hanya di YouTube Scream Community setiap hari Rabu. Jangan lupa nonton ya. Demikian news minggu ini bersama gue Angel. Stay safe, stay healthy, Jesus bless you, and don't forget to scream out the truth. Bye! Shalom Screamers! Senang banget bisa ketemu lagi hari ini, kita bersama-sama puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari siapkan dirimu, kita angkat suara, kita muliakan Dia. Haleluya! Amin. Haleluya. Sekarang sebelum ini kita mau memberikan persembahan.
Sebelum memberikan persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dari segala berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Kami lihat, kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau gak pernah tinggalkan kami. Engkau memberikan kepada kami bukan hanya berkat makanan minuman, tetapi penyertaan yang luar biasa sampai kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saatnya kami akan memberi dari apa yang Tuhan sudah beri buat kami terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan, ini adalah persembahan yang kami berikan tulus dari hati kami. Kami berdoa biar kiranya persembahan yang mati ini, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang menguduskannya, Engkau yang memakainya menjadi alat dalam tangan-Mu untuk pelebaran pekerjaan Tuhan lewat wadah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap pribadi yang memberi dengan sukacita. Biar kiranya lewat setiap persembahannya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami bersiap untuk memberi. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa memberikan persembahannya lewat QR yang ada di layar maupun rekening yang tersedia juga di layar. Nah, sekarang sebelum itu kita mau sama-sama bangkit berdiri dan membacakan deklarasi persembahan. Deklarasi persembahannya akan saya pimpin juga bareng-bareng diikutin. Hitung ya, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau sembah lagi nama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
kami. Bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasihmu, karena kau buktikan selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatimu dalam hatiku. Takkan ku meragu akan kasihmu, karena kau buktikan selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatimu dalam hatiku. Takkan ku meragu karena kasihmu, karena kau buktikan selalu sertaku. Kau telah membuktikan selalu sertaku. Kau telah membuktikan selalu sertaku. Selalu sertaku. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Selalu sertaku. Terima kasih Tuhan. Kau selalu sertaku selamanya. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap hati kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang mau dekat dengan kami. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang mau datang buat kami mati, buat kami bangkit, buat kami naik ke surga untuk sediakan tempat buat kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami generasi ini, kami lapar, kami haus, kami mau firman-Mu. Penuhi ya Tuhan, penuhi. Penuhi kami. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami butuh kebenaran firman-Mu supaya kami dituntun olehnya. Supaya kami melangkah di dalam jalan-jalan-Mu dan kami melakukan ketetapan-ketetapan-Mu ya Allah. Maka hari ini berkati setiap kami Bapa. Firman yang akan ditaburkan sebentar Engkau yang memberkatinya. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Supaya kami yang menyampaikan, yang mendengarkan sama-sama diberkati. Olehnya berfirmanlah ya Tuhan. Sebab kami telah lapar, kami rindu, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom Screamers. Hari ini kita ketemu lagi seperti biasa di ibadah walaupun kita masih online ya. Tapi kakak berdoa semoga itu gak mengurangi semangat kita untuk kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Oke? Hari ini kita kan dilayanin oleh teman kita. Sama kakak udah ada Angel. Shalom Screamers. Ya, teman-teman udah pasti udah sering banget lihat dia di podcast dan
di opening, di closing ya, kadang-kadang dia udah banyak banget di mana-mana. Hari ini dia mau share buat kita. Dan kakak akan sama-sama sama dia, kita akan bahas materi tentang, kita masih lanjutin yang kemarin ya. Yes. Kita masih lanjutin materi It's Okay Not to Be Okay. Not to Be Okay. So Screamers tetap perhatiin terus ya, lihat kita, dengerin baik-baik, ambil pen, ambil catatan, karena Angel bakal share sesuatu yang bakal pastinya memberkati teman-teman. Oke, Angel. Jadi kita lanjutin materi yang kemarin kakak udah sampaikan bahwa it is okay not to be okay. Yeah. Sometimes bener nggak sih, kita kadang tuh cuman apa ya namanya, kita tuh malu gitu loh, untuk kelihatan nggak oke. Ya kayak misalnya Angel nih udah cantik terus kelihatan nggak cantik, apa pipinya belang atau misalnya apa tuh kan kadangnya bawa sesuatu yang bikin kita nggak nyaman ya. Betul ya. Nah, yang jadi persoalan adalah ini bicara mengenai hubungan kita sama Tuhan. Kadang kita suka malu gitu untuk bisa mengekspresikan kebutuhan kita akan Tuhan. Gitu kan. Nah, pertanyaan yang pertama nih, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Boleh nggak Angel share buat kita? Kenapa sih Angel mau bawain materi ini? Gitu loh. Kenapa Angel mau bawain materi ini? Kenapa sampai rela tukeran kita ya, kakak mesti, harusnya kamu jadi temenin Tiara, tapi kakak yang jadi temenin Tiara kamu. Kenapa coba Angel bisa share nggak? Apa sih dapat berkat, dapat ilham atau dapat berkat dari mana kamu ini materi ini? Kenapa? Di tahun lalu, tahun 2020 aku tuh banyak capeknya, banyak stresnya, banyak anehnya. Banyak capek, banyak stres, banyak aneh, oke? Banyak putus asanya juga banyak. Udah pikiran kemana-mana, udah ada suicidal thoughts juga sempat 2020. Suicidal thoughts? Iya, udah. Oh, wow. Udah cutting lah, nggak jelas, udah aneh. Jadi aku bilang waktu itu sama Tuhan, aku capek banget. I'm really tired. Aku kayak nggak tahu juga mau gimana cara jalaninnya, because I'm really tired. Dan suatu ketika waktu itu aku lagi nonton YouTube, terus aku lihat ada satu hamba Tuhan yang bawa khotbah, judulnya I'm Not Okay. Dan judulnya I'm Not Okay. Iya. Oke. I'm not okay, bukan it's okay to be not okay. Yeah. Beda ya, beda. Judulnya I'm Not Okay. I'm Not Okay. Oke. Dan aku sangat tertarik untuk nonton itu karena keadaan waktu itu berarti aku nggak related banget okay, ya. Terus kayak I'm not okay, tiba-tiba ada video tulisannya I'm not okay dan itu sebuah khotbah. Jadi aku kayak apaan nih gitu kan. Dan berharap menemukan sesuatu. Iya. Karena yang aku juga bersyukur, yang aku tahu juga setiap kali aku ada masalah dan everything, aku bagusnya itu aku cari Tuhan. Oke, gue teman-teman mesti ingat tuh ya. Jadi ada masalah apa yang bagus tuh cari Tuhan. Ya, karena aku selalu ingat. Kenapa bagus menurut Angel cari Tuhan? Karena itu sumber. Oke. Kan dia yang ciptain, jadi dia yang tahu kebutuhan lo apa. Ya nggak sih kan? Terus? Ya. Nah, terus saat aku nonton itu, aku sangat surprise dan amazed gitu loh sama khotbahnya. Dan di ayat ini yang bikin aku amazed, mari kita buka sama-sama di Markus 14 ayat 34. Markus 14 ayat 34. Yuk teman-teman sama-sama buka di rumah, Markus 14 ayat 34. Yuk. Udah? Angel boleh baca? Aku baca ya. Lalu katanya, M-nya besar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Oke. Tinggallah di sana dan berjaga-jagalah. Sekali lagi, hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Ya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ini waktu itu Tuhan yang ngomong nih. Nah, iya, aku kagetnya Tuhan ngomong ini. Karena selama ini aku kan taunya ya Tuhan lo buat perkara-perkara besar, mujizat di mana-mana, bangkitin orang mati, sembuhin orang sakit. Tiba-tiba superhero gitu ya. Tapi gue sedih sampai mau mati gitu. Iya, someone yang I look up to gitu kan. Gila, Tuhan hebat banget and everything. Tuhan ciptain ini semua gitu kan. Tuhan ciptain gue. Ciptain bumi cuma ngomong doang gitu. Iya, kayak dia cuma ngomong. Dia tapi cuma sedih sampai mau mati. Iya, tiba-tiba dia bilang gini, hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya. Jadi teman-teman perlu note bahwa ini adalah kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus pada saat dia menjadi Yesus. Artinya dia menjadi pribadi manusia seperti kita, tinggal dalam daging. Stres, bisa kepikiran, sakit, lapar dan sebagainya. Terus Angel. Nah iya, jadi gue waktu itu kaget banget dan gue kayak ternyata Tuhan tuh ngomong kayak, Jel, gue pernah ada di posisi lo. Oh wow.
itu kayak langsung kayak Kuprak gitu ya. sakit gitu kan, jadi kayak oh my god kayak Sakit tapi terhibur nih jadi. kayak gimana ya, complicated gitu lah, jadi kayak antara kaget terus kayak antara kayak Surprise ya, terus kayak bahwa wah, sakit itu gila. sakit gara-gara gue kayak apa ya, kayak gue Kok gue cemen gue banget kayak gitu. ngoceh semua masalah gue, padahal Tuhan tuh Tuhan udah tuh- ngelewatin yang lebih gede gitu. Oh, oke. Jadi kan kayak Tuhan tuh udah ngelewatin loh, iya, teman-teman. kayak seakan-akan gue di sini normal, gak Mengeluh-mengeluhkan something ya? gak berdarah. Hmm. Gue cerita semuanya ke Tuhan, di sini Tuhan itu kayak berdarah-berdarah, ketusuk duri and everything. Tapi kita masih nggak tahu diri ngeluhin gitu Iya, gitu. jadi gue kayak merasa bersalah gitu. Dan kan. berdarah-darahnya tuh buat kita lagi. Iya gitu, gara-gara gue gitu. Dan dari ayat ini gue belajar banyak gitu kan. Dan gue jadi ingat kayak selama gue dari kecil Kak sampai aku gede, itu ya kan being a Christian, aku sekolah minggu dan lain-lain, aku belajar kalau orang Kristen tuh harus beriman. Diajarinnya. Iya, diajarin harus beriman, kita Harus punya iman yang have a baik. strong faith, iman yang kuat. Kuat, percaya. Bener, iya benar kan. Dan itu membuat kita cenderung kalau misalkan kita ditanya orang kayak, Jel, how are you? Kak, how are you? Gitu. Kakak bakal dapat luar biasa. Iya, kalau di gereja ya. Ayo jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Shalom, mari katakan selalu luar biasa gitu ya. Iya, Padahal belum tentu. Iya, belum tentu. Itu maksudnya Angel gitu. Iya, ya. sama kayak kan kayak orang-orang biasa kan, udah lama gak ketemu, how are you gitu kan, kayak I'm fine, I'm good, I'm great gitu kan. Padahal sebenarnya kita nggak kayak gitu. Padahal sebenarnya we're not okay. Malah sebenarnya kayak gue lagi stres mau mati gitu. Jadi sebenarnya gitu itu cuman kayak apa? Maksudnya jadi orang tuh jadi lebih kayak cuman fake feelings gitu. Nah iya, jadi Pura-pura kita kenapa jadi ya, oke. pura-pura dan Tapi kita jangan tuh- sebentar. Ini teman-teman kalau teman-teman mempertanyakan ya, kita nih ngobrol deket banget jaraknya, pakai masker dan Tahu sebagainya. deh. Tahu deh. Kita sudah melalui rangkaian tes. Gua agak nggak damai sejahtera Sinjal terus terang aja tadi. Gua takutnya teman-teman di rumah mikir, wah ini gua nggak benar. Kita udah tes, hasilnya semuanya oke, kita negatif COVID semuanya, dan bukan berarti memang, tetapi artinya kita melewati protokol yang baik dan it's okay. It's okay. Oke, terus Jadinya kembali lagi, we tend to pretending Pretend. and faking our own feelings. Hmm. Ya mostly ya, jadi tend to. Oke. Nah, menurut pengalaman gue nih Kak, menurut pengalaman aku, ada 3 kondisi we're not okay. dari situ, Dari dari pengalaman, pengalaman ya, dari pokoknya situ. dari Nah, segala- maksud gua dari sejak Angel dengar firman itu Dari- dibukakan, dibukakan terus gue terus jadi sadar ngerti kayak gitu. gue ternyata waktu itu gue ngalamin kayak gini dan akhirnya gue bisa mengkonklusikan kalau ada 3 state yang gue alami. Oke, waktu 3 itu. tahap. Kenapa I'm not okay gitu. Hmm. Gara-gara pertama itu gue under pressure, gue dalam tekanan beban berat. Beban berat. Oke. Tekanan pressure ya. Terus contohnya itu kayak gimana sih Kak? Contohnya itu kayak ada teman gue, dia gak suka sama jurusan dia di SMA, tapi dia harus ngelewatin tes supaya dia lulus. Oh, oke. Dan itu Gua bikin ngerti. tekanan sama dia. Sama kayak teman gue yang Gue inget contohnya tuh related banget. Jadi kita punya teman satu sekolah, Iya. dia benci banget sama bisnis. Iya. Dan dia nggak suka banget gitu, dia ngapain sih gitu. Padahal bisnis tuh bukan something yang kayak maths, lu mesti understand the Iya, rumus yang apa. benar-benar, iya, Ini iya. cuman adding Lebih knowledge dinamika gitu. gitu, ya. Tapi dia suka nggak suka dia mesti lewatin untuk bisa lulus gitu. Mm-mm. Oke. Nah itu kan tekanan buat dia. Tekanan. Emang tertekan banget sih. Sampai gue mesti ke rumahnya dong. Oh iya. Iya, gue mesti ke rumahnya dan bilangin dia bahwa come on, okay, everything gonna be fine. This major just like an adding knowledge for you. You don't need to fight too hard for this. Just read it, Yeah. okay? Understand the cyclus and so on. You will get it, something like that. Dan dia akhirnya dia calm down sih. Gitu. Okay, that's good actually. Hmm. Terus kayak sebenarnya mirip juga. Major kan? yang kita nggak suka, tapi Major. kita harus telan walaupun Iya. kita nggak demen demi lulus. Itu beban tuh. Salah satu contoh major juga kalau lu udah di kuliah, lu jurusannya dipilihin orang tua lu padahal lu masih. Nah itu tuh. Lu kan mau nggak mau harus jalanin. Sorry ya, kakak pinjem kata-katanya Kak Samuel Derian ya. Once again, I want to tell you, screamers, listen to me. Stres itu, kalau lu mangga disuruh berbuah durian, itu stres. Stres itu kalau lu kuda tapi lu disuruh berenang. Ya, itu stres. Aku udah pinter kan. Iya. Nah, Stres itu kalau lu cicak tapi suruh terbang. Terus, yang gitu. habis itu tekanan lainnya Kak, itu
banyak sih teman-teman gue kayak even gue sendiri kayak gitu sih. Jadi kayak kita harus ikut PTN. Tapi demi lulus ya. Oke, ini another example. Ya. Kita harus ikut PTN supaya kita kuliahnya bisa less biayanya gitu. Terus malahan ada temen gue yang kalau dia nggak ikut PTN dia kemungkinan besar nggak bisa kuliah. Itu jadi tekanan buat kita kayak wah kita harus bisa. Ada yang gue mesti kejar beasiswanya supaya gue bisa kuliah. Belum lagi tekanan yang kayak contoh kan kita tahu nih sebenarnya kan PTN agak susah ya bilangnya kan. Terus kayak orang-orang tuh datang lu bisa lah. Iya enak banget gitu ya, cocoknya tuh ngomong lu bisa lah. Sebenarnya itu pressure banget buat kita, terus jadi pressure. Makin digituin tuh makin pressure. Iya tekanan jadi kayak oh my god orang-orang tuh berharapnya gue bisa banget gitu. Orang-orang mikirnya tuh gue bakal bisa, jadi jadi pressure lagi. Jadi tekanan tuh nomor 1. Iya. Nah, karena ada tekanan itu. Ada 3 nih ya, 1 tekanan, terus. Dari tekanan itu muncul jadi ketakutan. Tekanan. Kayak tadi nih, gue harus lulus PTN. Lu bisa lanjut. Gue jadi takut nanti gagal. Jadi parno kalau gue gagal orang-orang udah anggap gue bisa dan segala macam gitu kan. Gue jadi takut. Belum lagi orang tua dateng ngoceh-ngoceh kan. Ngapain sih? Kenapa lu gak bisa? Lu udah panjang dong. Iya jadi takut takut gagal lah, takut mami udah bayar kamu sekolah soalnya kamu ngapain aja, kok nggak bisa gitu. Iya. Terus takutnya apa sih, kita jadi malu jadi juga. Jadi parno, bener parno. Terus paranoid. Malu tuh justru makin gitu-gituin tuh makin stres lu sebenarnya, makin takut lu bisa lah. Nah itu kayak tadi kakak bilang, karena jadi kita takut, malu itu tapi nggak berdaya, tertekan, gara-gara tertekan ini jadi ketakutan, ngomongin segala macam semua pernah nggak bisa, akhirnya begitu dia takut tapi dia nggak bisa apa-apa gitu. Iya nggak berdaya, jadi kayak jadi, sekarang gue mau ngelawan Katoni padahal gue tahu Katoni lebih kuat daripada gue, jadi gue nggak bisa lawan lo. Kita jadi kayak gini, jadi kayak kita tuh harus berantem sama seseorang yang kita tahu nggak bisa menang lawan dia. Iya. Jadi stres loh ini. Nah, jatuhnya jadi stres, dan apalagi secara continuity kan, secara terus menerus. Ada dalam keadaan kayak begitu. Iya, jadinya stres. Kalau udah stres tuh udah overthinking kan. Jadinya gimana nanti kalau kayak gini gimana? Gue nggak bisa, gue gak bisa, macam-macam tahu. Gue nggak bakal lulus PTN. Lu bisa jadi sakit, lu bisa jadi gila, lu bisa kena fisik juga tau. Ya. Terus kayak pikiran udah baik banget, terus kayak lu mau lawan tapi nggak sanggup, lu mau belajar tapi lu nggak suka. Itu PR banget tuh. Dan akhirnya lu jadi capek kan, capek banget lah gitu. Dan itu state yang gue bilang tadi, yang menurut pengalaman gue. Itu yang kedua, yang ketiga? Itu. Oh itu stres. Oke. Jadi orang tertekan, jadi takut gitu terus, nggak bisa tapi nggak berdaya, tapi ada terus dalam keadaan kayak begitu, akhirnya jadi stres bisa jadi sakit macam-macam itu tadi. Oke, itu 3 ya. Iya. Beban, takut jadi stres gitu. Ya. Tapi ini adalah kabar baiknya. Apa tuh? Ini truth guys, ini kebenaran. Ini kebenarannya, oke. Ini kebenarannya. Apa kabar tuh? baiknya adalah sekali lagi tadi gue udah bilang, Tuhan pernah di posisi itu. Oh, oke. Ya. Tuhan pernah tertekan, Tuhan pernah ngalamin ketakutan itu, Tuhan pernah sedih, Tuhan pernah kesepian. Iya. Tuhan pernah capek, Tuhan pernah lelah, Tuhan pernah sedih banget sampai mau mati, bahkan sampai mau mati rasanya. Lo bayangin Tuhan Yesus mau mati rasanya. Ya. Itu kabar baiknya, Kak. Seorang yang begitu dia keluar dari baptisan, surga langit terbuka, lalu surga ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus bilang gue stres sampai mau mati. Lu bisa bayangin? Iya. Dia ngalamin hal yang lebih dari kita. Berarti dia kan kayak apa ya? Kayak titisan Tuhan kan, titisan surga. Iya, let's say itu bahasa kita lah ya. Tapi memang dia dari Tuhan. Iya. Dan gue rasa dia ngalamin lebih dari kita. Kayak iya, gimana sih? Dia bisa sembuhin orang sakit. Dia bisa bangkitin orang mati, men. Artinya nggak ada deadlock buat dia, tapi dia bisa ngomong. Gue sedih sampai mau mati. Makanya. Dan tapi sekali lagi itu kabar baik yang Tuhan pernah di posisi itu. Tuhan tahu. Tuhan mengerti if you're not okay. Tuhan mengerti if I'm not okay waktu itu. He understand if we are not okay. Iya. Dan dari itu kita belajar kalau
it's okay to be not okay. So why we have to hide it, right? Iya, jadi kenapa kita harus nutupin? Kenapa harus It's diumpetin? Kenapa teman-teman screamers? Why? Kenapa lo harus Why? maintain your feelings? Why? Jadi, dan setelah itu kita belajar kalau Tuhan itu udah melewati itu. Tuhan tuh jadi contoh bagi kita kalau kita juga bisa melewati itu. Dan ini kabar baiknya lagi. Ini kabar baik lagi. Dia menang yang pertama, jadi ada dua kabar baik. Iya. Yang pertama, dia pernah ada di kondisi yang sama kayak kita, tertekan, takut dan stres. Kedua, dia melewati itu dan dia menuntaskan semua. Dia lewatin itu. Dan dia juga menuntaskan. He carry on with that situation. Dan dia make it done. Yes. Once and for all. Nah, kalau kita buka nih Kak, di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yuk teman-teman sama-sama kita buka yuk. Apa Jom? Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai 15. Oke? Kakak baca buat kalian semua. Dengar baik-baik. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan di ayat yang lain, teman-teman Ibrani juga tulis bahwa di dalam perjuangan kita melawan dosa, kita tidak sampai menitikan darah. Ya. Yesus curahin darah, bukan nitikan darah, curahin darah. Oke, yuk. Oke. Jadi ayat itu bicara soal Tuhan melewati itu. Ya, Tuhan melewati itu di posisi dia sebagai manusia. Dia ada dalam daging. Dia sama kayak kita Kak. Ya. Oke, I got it. Jadi kan pasti soalnya gue pernah sharing sedikit sebenarnya tentang ini ke teman gue, dan teman gue bilang ya itu kan Tuhan, bukan gue. Gue kan kayak manusia biasa gitu. Ya karena emang kan Tuhan kan gitu, raja di atas segala raja gitu. Dia bilang itu kan Tuhan, ya jelas lah Tuhan bisa lewatin. Gua kan gue. Iya. Gua kan manusia gitu. Manusia. Benar, tapi ini prove it kalau itu no, you're wrong. Kalau Tuhan waktu itu dia sama kayak kita. Ada dalam daging. Dalam daging. Dia sekali lagi dia bisa ngerasain sedih, dia bisa ngerasain marah. Dia punya kelemahan kita. Dia ada dalam perasaan yang sama dengan dia yang kita tahu rasa. Sakitnya rasanya dicubit. Rasanya digigit semut juga dia tahu. Rasanya ada lalat di. Dia lapar, dia tahu. Tuhan tahu. Tuhan dikejar-kejar, dia takut, dia menghindar dan segala macam semua. Bahkan di satu ayat dia tulis Tuhan Yesus dalam doanya, karena begitu bergumulnya dia sampai keringatnya itu di titik-titik darah. Iya. Dan waktu Tuhan melewati itu semua, dan Tuhan melakukan dan menyelesaikan karya keselamatan, ya kan Kak? Nah, Tuhan sekali lagi Tuhan sama kayak kita, berarti Tuhan ada free will. Tuhan punya kehendak bebas sama kayak kita at that moment, ya at that time. Tapi Tuhan berarti punya pilihan untuk tidak menyelesaikan karya keselamatan itu. Jadi muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa Tuhan menyelesaikan karya keselamatan itu? Ya. Padahal dia bisa milih. Iya, padahal dia bisa milih, but he choose to stay. Dia pilih untuk bertahan, dia pilih untuk menyelesaikannya. Ya, kenapa? Gara-gara waktu Tuhan menyelesaikan itu semua dan melakukan karya keselamatan, Tuhan itu punya satu pengharapan agar kita nih Kak bisa balik ke Bapa. Wow, that's it. Ya. Dia tetap pilih stick on the plan karena dia berharap kita lewat karya yang dia buat kita bisa dikembalikan kepada Bapa. Wow, that's amazing. Dan dia tahu kalau dia nggak ngelakuin itu nggak bisa, kita nggak bisa balik sama Tuhan. Ya. Dan dengan karya keselamatan itu dia meninggalkan suatu pengharapan buat kita. Wow. Karya salibnya itu. Yes, jadi ada a hope that he left behind. Hope that he left behind. Ya. Karya salibnya. Karena salibmu ku hidup. Ya. Oke. Ya. Dengan pengharapan itu sekarang we have hope. Harapan itu ada pada gue, ada pada lu, dan ada pada lu semua. Kita semua.
ya. Dan dengan itu we can heal, kita bisa sembuh. For once and forever, kita bisa sembuh, kita bisa heal, kita bisa pulih, kita bisa menang. We can win dan kita bisa selamat. Amin. Kita bisa selamat, ya. Amin. Teman-teman perlu catat tuh ya. Iya. Dengan pengharapan yang Tuhan tinggalkan ya Angel ya, yaitu karya salibnya itu. Lewat karya salibnya kamu bisa menang. Kamu bisa sembuh. Kamu bisa punya pengharapan, kamu bisa dapat jalan keluar lewat apa? Pengharapan yang Kristus buat lewat karya salibnya. Amin. Dan sekali lagi yang gue mau tekenin, kalau Tuhan pada saat waktu itu dia sama seperti kita dan dia tetap nunjukin kesedihan dia tetap nunjukin kalau dia marah, kalau dia kecewa. Terus kenapa kita harus terlihat ever okay? Kenapa kita harus berpura-pura? Untuk menutupi perasaan kita. Padahal menutupi keadaan kita. Padahal kalau kita jujur, kalau kita bisa, artinya kita bisa terbuka gitu ya. Dengan beban yang kita punya, jangan tanggung sendiri gitu ya Angel ya. Waktu lu bisa share itu, it's okay kok. It's okay. Dan jangan-jangan waktu lu share itu jadi jalan keluar dong. Betul nggak? Kita bisa jadi ketemu jalan keluar. Oke. Apalagi kalau misalkan kakak bilang minggu lalu, kan kita harus jujur, kita nggak, karena Tuhan terima kita utuh kan. Kita juga dengan begitu itu juga bisa menjadi solusi buat kita gitu loh kak. Kayak we're not okay, but I can pray about it. Jadi kan kak. Jadi kayak gue kenapa-napa tapi gue bisa doa, dan doa itu harus jujur dong kak. Iya dong, lu harus jujur sama diri lu sendiri kalau lu tuh I'm not okay, dan lu harus jujur sama Tuhan kalau I'm not okay. Dengan begitu baru Tuhan bisa tolongin lu. Kalau misalkan lu datang ke Tuhan, lu berdoa bilang gua nggak apa-apa kok, ya kan aneh gitu ya. Jadi gini teman-teman. Jadi gini ya, kakak punya satu ungkapan yang kakak mau share buat teman-teman kita, buat kita semua di sini Angel yang gini. Kamu nggak bisa, kita nggak bisa tanpa Tuhan, oke? Tapi Tuhan nggak mau tanpa kita. Iya, benar. So if you feel like you can handle it, you don't need anyone else, but only you. Ya udah, Tuhan nggak bisa interfere gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan mau banget. Tuhan mau banget. Tuhan mau banget intervensi hidup lu, Tuhan mau banget tolong, kasih lu jalan keluar dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak mau. Tapi sebaliknya dia nggak akan mau intervensi apa segala macam kalau kita nggak open gitu. Tuhan nggak mau kalau kita nggak mau jalan gitu. Kalau nggak sama kita nggak mau. Tuhan nggak mau. Gitu. Thank you Angel. Itu wow, keren banget. Dan gue mau sharing dikit nih kak. My experience. Jadi kenapa waktu itu gue bisa ngerasa capek dan I have suicidal thoughts and everything. Sebenarnya masalahnya banyak, cuman ini beberapa yang gue bisa share karena gue mau sembuh. Jadi gue pernah berada di titik kalau gue merasa kalau Tuhan itu nggak ada buat gue, gara-gara Tuhan kayak nggak jawab doa-doa gue. Pertama itu kayak kuliah, kayak gue ngerasa kenapa sih gue kuliah susah banget, kayak gue harus keliling kemana-mana, gue harus cari, dan bukan masalah kuliahnya doang, bukan masalah tempatnya, masalah biaya juga, dan masalah jurusannya. Bahkan gue dulu bingung banget kan mau ambil apa, gue nggak tahu, bener-bener stres kayak, karena dan walaupun mama gue bilang kayak nggak apa-apa, biasa tuh orang ambil jurusan ini tapi nanti kerjanya juga beda, tapi gue jawab, gue kayak gue nggak mau kayak gitu, justru karena gue tahu kayak ini tuh susah payah untuk kuliah ya, to make my future better gitu. Iya, jadi kayak ngapain gue wasting time, bawa waktu yang sesuatu yang gak akan gue kerjakan juga. Bener. Jadi gue kayak bener-bener mau firm, bener-bener mau cari tahu apa sih yang bener-bener gue gitu. Cocok gue. Iya, dan setelah gue nemuin, sekarang cari kuliahnya susah banget gitu kan. Kayak di kuliah ini nggak bisa, di kuliah ini nggak bisa, di kuliah ini nggak bisa. Padahal gue pintar kak. Padahal gue pinter, gue kayak apply beasiswa, gue dapet beasiswa gitu, tapi kayak tetap aja nggak bisa pokoknya ada. Jurusannya nggak ada lah. Ada aja pokoknya. Sekali kampusnya ada, jurusannya jauh banget lah. Sekalinya deket ada, bagus, mahal banget lah. Mahal banget, iya. Jadi ada aja. Jadi gue kayak bener-bener
kesel dan gue bilang kayak nggak berdaya itu gue tadi ya. man, aku bilang sama Tuhan kayak Tuhan aku cuma mau kuliah, kenapa susah banget? Kayak kayaknya orang lain gampang aja tinggal daftar terus udah. Aku kenapa susah banget gitu aku bilang. Dan kayak doa-doa gue tiap hari gitu gue merasa nggak ada jawaban, nggak ada apa gitu kan. Kayak gue berusaha menghibur diri gue dengan kayak nggak Jel, Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti nanti jawab doa lu gitu kan tuh. Dan gue pernah dapet mimpi kan waktu itu kalau misalkan pokoknya Tuhan God will provide me. Dan mimpi itu kayak sebuah janjian kalau ya sebuah janji gitu loh. Dan gue masih menghibur diri gue dengan kayak kalau Tuhan yang berjanji Tuhan yang akan karing, kayak God is there gitu. Dan that's my hope, itu jadi harapan gue Pak. Kayak no matter berapa kali I attempt suicide, no matter berapa kali I attempt cut myself, harm myself dan everything, I just always remember God. Kayak dan I feel like semenjak itu I feel like kayak damn God really love me. Dan lucunya itu kadang how God reminds me kalau Tuhan itu masih ada, bukan orang tiba-tiba datang ke gue kayak Jel lu gak apa-apa Jel, no, kebalikannya Tuhan kasih orang cerita masalahnya ke gue. Padahal lu lagi ada masalah. Padahal gue lagi ada masalah. Lu juga lagi nggak berdaya. Dan gue lagi nggak berdaya dan gue selalu pengen bilang gue juga ada masalah, gue juga capek gitu kan. Ngapain sih ke gue? Ngapain ke gue gitu loh kayak. Tapi kayak dan gue nggak tahu kenapa gue sampai pernah bilang kayak gini ke teman-teman gue yang selalu sering cerita ke gue, dan gue bilang gini, jangan ke gue kalau lu gua kira lu jangan ke gue deh kalau lu punya masalah gitu. Enggak, gue pernah bilang kayak gini, jangan ke gue kalau lu berekspektasi gue nggak akan kasih lu kebenaran Tuhan. Oh, oke. Jadi kayak lu jangan ke gua kalau ekspektasi lu nasihat gua itu keluar dari Alkitab gitulah ya. Kayak bukan maksudnya nggak mungkin kalau gue nggak pakai ayat Iya. gitu. Jadi kalau lu expect gua kasih nasihat something like a wise word, but not lu jangan ke gua deh, lu ke yang lain. Iya. Jadi kalau lu ke gua lu udah tahu resikonya dinasihatin ayat gitu. Iya, maksudnya bukan sekedar ayat, ya, tapi ya, itu ngerti lah. maksud gue, ngerti kan? Maksudnya kayak apa sih truthnya yang lu lagi alamin. Dan jadi lu siap-siap ngomong Tuhan deh kalau sama gua gitu. iya, dan nggak sadar itu ayat yang gue kasih, yang gue ceritakan Balik ke gue. Emang gitu. Dan itu wah gila, selalu bikin gue God still remember me gitu loh. Even kalau misalkan gue balik sudut pandangnya ya, itu kayak justru Tuhan gak peduli gue karena orang yang gue dibebani gitu kan. Iya kan? Welcome aboard. Iya kan? Tapi justru gue melihat sudut pandang yang berbeda kalau misalnya Tuhan masih peduli gitu loh. Dan akhirnya kenapa? Dan gue juga sadar kenapa setiap orang datang ke gue cuma bisa kasih ayat dan maksudnya kebenaran Tuhan gitu. Gara-gara itu harapan yang sama yang ada di gue. Dan gue kasih ke mereka. Dan akhirnya lu dikuatin. Dan akhirnya gue dikuatin dari itu. Dan akhirnya lu hilang suicidal thought dan segala macam. Setiap kali kayak ini mungkin lebay ya. Itu cara Tuhan ya. Itu cara Tuhan sih itu sih. Ini mungkin lebay ya, tapi kayak kalau misalnya udah ada cutter nih di tangan gue ya, udah mau self-harm, pasti kayaknya terus gue langsung kayak gue langsung nangis, gue langsung kayak kayak terus gue kayak taruh, gue malah bilang ke cutternya, gue udah kayak orang gila, gue ngomong kayak try me, gue gak akan gitu ya. Wow, that's great. I'm so blessed. Kenapa gue pengen banget share ini, because I wanna share the same hope yang ada di gue ke kalian. Kayak the hope that angels have, we also have, guys. For your information, apakah doa gue udah dijawab? Belum. But this is my hope. I choose to stay. Sampai akhirnya hari ini lu bisa berdiri di sini dan ngomong ini. Yes. Lu juga masih ada dalam keadaan bergumul buat. Gue juga masih ada dalam keadaan bergumul. Dan ya kalau gue nggak salah, lu juga lagi deg-degan nih Sabtu depan lu ujian ya. Iya, Sabtu depan gue ujian. Dan ujiannya nggak gampang. Masuk UPH. Wow, gila. Kita doain dia. Itu deh. Jadi so
Ya. Gue mau kasih tahu Ya. kamu, lu semuanya, teman-teman gue ya, streamers, kamu punya pengharapan dalam Kristus. Iya, amin. You have it. You have that hope, ya. Yes. Dan untuk kalian yang udah tahu kalau lu punya pengharapan dalam Kristus dan lu kayak Tuhan itu satu-satunya harapan dalam hidup lu, I wanna tell you to stay. Stand still. Stand still at your ground. Hold Keep on. it. Hold on tight. Bertahanlah seperti Tuhan bertahan. Wow. Ya. Wow. Bertahanlah. Even lu nggak suka ada di keluarga lu, bertahanlah. Lu nggak suka mungkin orang tua lu cerai dan salah satu orang tua lu udah punya pasangan baru dan lu nggak suka, bertahanlah. Lu nggak suka di major lu, bertahanlah. Lu nggak suka, lu lagi sakit, bertahanlah. Because kalau lu bertahan dan lu udah your hope itu cuma sama Tuhan, percaya Tuhan tuh selalu punya cara untuk menolong. Ya itu kayak itu tadi, tiba-tiba ada orang datang bawa masalah ke lu. Iya, padahal Akhirnya ngingetin ayat iya, yang balik ke lu. walaupun caranya itu absurd, malahan kalau orang lihat kan kayak lah aneh lah, justru lu yang harus ditolong, kenapa lu nenangin orang gitu kan. Tapi it's a way, but just dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong beda-beda gitu kan. Dan bertahan, gue jadi ingat cita-cita, salah satu cita-cita Alkitab gitu kan. Kakak ingat kan waktu Musa itu disuruh Tuhan untuk send 12 pengintai ke kota Yeriko. Ya, dan di kota Yeriko itu muncul suatu pengharapan karena mereka lihat ada susu dan madu, ada anggur, dan anggurnya nggak bisa ditentengin lagi ya kak, harus digendong. Ya, hasil tanah itu begitu saking baik. besarnya dan baik banget, dan itu menunjukkan harapan. Nah, tapi mereka juga lihat kalau misalkan orang-orang di kota Yeriko itu besar-besar dan raksasa, dan mereka jadi kayak 10 pengintai dari 12 itu takut, dan 10 mereka out of 12. ya, dan mereka give up their hope. Di garis bawah ya, mereka give up, mereka udah gak punya harapan, mereka lose hope. Tapi Yosua dan Caleb, 2 orang, they choose to stay, To stand still. bertahan dalam harapan. Dalam pengharapan mereka. Ya, yeah. So if you're not okay, I'm not okay, but I have to stay, gitu. Ya, dan ada lagi cita-citanya kak, kayak Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dibuang ke perapian, ya. Dan gimana sih rasanya dibuang ke perapian? Dibakar, dibakar. Bukan api unggun, bukan. Dan lu dimasukin ke dapur api, dibakar. Dan lu nggak dipingsanin dulu, baru dimasukin, lu hidup-hidup gitu kan. Alkitab tulis yang lempar mereka pun mati di kepanasan. Iya, tapi they stay, mereka bertahan di dalam perapian itu dengan harapan. Mereka bertahan di dalam kepercayaan mereka. Yes. Sampai akhirnya apinya itu nggak ngebakar mereka kak, tapi apinya itu ngeputusin ikatan tali mereka. Ya, how great is our God. Yes. Amen. Dan I wanna thank you for them karena mereka jadi contoh untuk kita bertahan. Yeah. And I wanna thank you Thank you untuk for the kalian legacy semua. that they left for. Gue juga mau thank you sama kalian yang sekarang masih bertahan. Teman-teman yang Apapun yang hari ini teman-teman Yes. masih survive. Masih berjuang. Teman-teman masih berjuang, tapi teman-teman stand still at your ground, believing at your faith. Yeah. Hold on and to God's word. Yeah. Listen to me. Help is on the way. Yeah. Okay? You will see your hope very soon. Yeah. You will see the hope harapan itu bakal nyata di dalam waktu yang sekejap. You're not alone. Lu gak sendirian. I'm with you. Ini seriusan. Iya. Kayak sekarang, dan oh ya ada bagian juga kayak tadi kita bilang kan boleh di-share ke teman gitu kan kak. Nah ada satu baru-baru teman Ai datang di hidup gue, asik ditanya. Jadi ceritanya udah temenan lama gitu kan, terus tiba-tiba kita rekontek lagi terus jadi dekat gitu. Dan dia, padahal gue kan nggak kenal dia banget, tiba-tiba dia cerita something really personal. Menurut gue itu really personal, apalagi keadaannya dia nggak kenal gue gitu. Tiba-tiba dia cerita
and bukan yang teman baik lah gitu ya. iya, bukan yang kayak teman Cuman jalan tahu. tiap hari, yang benar-benar cuman kayak tahu kenal nama gitu Iya, and everything. Cuman dulu waktu itu lu kelas 1B, gua 1A gitu kali ya. Iya, tiba-tiba dia kayak cerita something really personal, dan semenjak itu dia cerita banyak hal dan I learn a lot. Apalagi kan the whole process gue udah ngerti nih ceritanya kan, it's okay to be not okay, jadi kayak it's learn a lot. Dan akhirnya gue mulai yang biasanya tadi yang gue jarang cerita kayak orang-orang tuh kayak nggak tahu gue, kayak sekarang gue mulai bisa cerita dikit gitu, mulai terbuka, dan it's relief, kayak it's good. Jadinya nggak stres, lu nggak sendiri gitu loh. And kayak di end gue selalu juga bilang ke dia kayak we're in this together, we're all in this together, kayak you and me gitu kan, kita barengan, kayak lu punya kekurangan, gue punya kekurangan, tapi kayak Tuhan kita gede. Wow, lu punya kekurangan, gue punya kekurangan, tapi Tuhan kita besar. Yes. Apa hubungannya? Karena besarnya dia bisa tutupin kekurangan lo sama gue. Ya, jadi kayak that hope, let Him live in you gitu loh kak, and we will see a victory soon, trust me gitu kan. Kita kayak tadi kakak bilang kan, pengharapan itu nyata, ya kan kak. Nah, sama sebenarnya kayak actually kakak yang bilang ini, dan I remember kakak pernah bilang kayak gini, kalau Tuhan itu nggak mati supaya kita masuk Kristen, tapi kita Kristen gara-gara gimana? Tapi Tuhan tapi kita jadi Kristen karena Tuhan mati buat kamu dan membawa pengharapan itu. Sekali lagi ya, Tuhan itu nggak mati supaya lu masuk Kristen, cuman sekedar untuk bikin lu jadi Kristen, ya. Tapi you are a Christian because Tuhan mati dan Tuhan membawa pengharapan itu ke dalam lu. Yes. Why we are called Christian, because we believe at that hope. Yeah. What? Karya salib yang Tuhan udah buat. Dan dalam Ibrani itu dibilang kalau harapan itu adalah sauk yang kuat. Sauk itu jangkar. Jadi dalam Ibrani itu harapan itu adalah jangkar yang kuat. Jangkar itu kan alat berkait ya kak. Itu berarti kan supaya lu bertahan. Jadi satu-satunya jalan kalau lu mau stay. Gini. Okay. I got it. So what I'm trying to help you to relieve these things, right? Yeah. So what Angel trying to say is, God is not dying for you just only to make you become a Christian. Yeah. But you become a Christian just because God has left some legacy, hope legacy, yes, for you and me. Yeah. Okay? And that hope is become an anchor to our life. Yeah. Ya, jadi Tuhan gak mati cuma sekedar supaya lu jadi Kristen, tetapi kita jadi Kristen karena kita percaya kematian Dia memberikan kita pengharapan yang betul-betul bisa jadi jangkar, bertahan, teguh kepada apa yang kita percayai, dan kita bisa keluar jadi pemenang. Yeah. And so sekali lagi, it's okay to be not okay. Yeah. Yeah. You have that hope. And you have that hope. You have that hope. You have that hope. Yep. Amen. Ya. Dan harapan itu tidak akan sia-sia. Ya, sebab apa? Ditulis ketekunan menimbulkan tahan uji. Di Roma. Tahan uji memberikan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Ya, ini. Di Roma 5 ayat 4 sampai 6. Aku baca ya. Yep. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada kita. Ya. Amin. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Kristus Allah telah mati buat untuk kita. Yes. That's why we have hope. Yes. Okay. Thank you banget Nyel. Thank you for this kesempatan So bisa sharing. let me conclude this for us. Yeah. Once again, it is really okay not to be okay. Yeah. Okay. Jadi kamu nggak perlu, Angel tadi udah bilang, kamu nggak perlu, you don't have to make an attempt to fake your feeling, to hide it inside, or whatever. Even God Himself, bahkan Tuhan, bahkan Yesus yang pada saat itu sebagai manusia,
Dia nggak sembunyiin rasa sedihnya. Dia bilang gua sedih sampai gua mau mati rasanya. Dan hari itu dia hancur-hancuran. Alkitab tulis dia sampai geletak di tanah. Dia sampai tersungkur di tanah. Dia berdoa, keringatnya keluar darah. Dia bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia bilang, it's okay not to be okay. But the point is, ya, kamu mesti punya teman yang tepat. Kamu mesti punya tempat yang tepat. Kamu mesti punya komunitas yang tepat. And we are all here welcoming you to come to join us. Okay, to share with us. Okay, together we are stronger. Bersama-sama kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Okay, thank you so much. This is the end of the service. Okay, teman-teman, kakak berdoa semoga teman-teman di rumah diberkati. Kakak sangat diberkati dari tadi ada di sini dengerin apa yang Angel sampaikan, bagaimana dia lewatin, dan itu nyata. Ini bukan cuma sekedar dari apa yang dia karang, tetapi ini keluar dari apa yang dia alami. Oke, kita akan tutup ibadah ini. Angel boleh berdoa untuk tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Engkau. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini dan Kau hadir Tuhan di dalam setiap rumah kami Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada pengharapan baru dan ada kekuatan baru Tuhan yang Kau sampaikan dalam firman ini Tuhan. Kami mau bertahan seperti Yesus bertahan, kami mau bertahan seperti Kau bertahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mempunyai tujuan Tuhan dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan we will see a victory soon Lord di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan agar ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk bertahan Tuhan seperti-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yes. Dan Tuhan Kau selalu tuntun kami Tuhan, Kau tuntun kami, Kau yang pegang tangan kami dan Kau adalah satu-satunya pengharapan kami yang bisa menolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, dan hamba berdoa untuk setiap teman-teman yang mendengarkan kebenaran ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan melepaskan kekuatan untuk berharap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru, di dalam Engkau ada perlindungan. Sebab apa yang Kau buat kami itu lebih dari cukup untuk tebus dosa kami, untuk angkat derajat kami, untuk bela kehormatan kami ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang hilang, di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia, di dalam Engkau tidak ada yang percuma, dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami selesai untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, tetapi kami berdoa biar firman Tuhan itu terus didengungkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan mengakhiri ibadah ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kasih Tuhan, mari bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita supaya kita layak
terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari angkat berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Thank you Screamers for joining our youth online service. Have a great Saturday. Jesus bless you and don't forget to scream out the truth. Bye. See you next week.